Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Kepada ketua kelas, silakan Rafli untuk memimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya kalian? Sehat? Alhamdulillah. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk? Ini kenapa? Sakit. Ya, sakit. Kalian sudah nengok belum? Belum. Mau nengok kapan? Besok. Besok. Ya. Itu bentuk solidaritas kalian dengan teman-teman kalian ya. Kalau ada anak yang sakit atau kamu mendengar tidak ada kabar darinya, tolong untuk ditengok dan ditanyakan kabarnya. Yang menanyakan kabar kan tidak harus kalian datang ke rumah, tapi juga bisa melalui handphone. Tanya bisa melalui WA. Untuk hari ini, Bu Guru mau menyajikan tentang materi interaksi antar ruang. Sebelumnya Bu Guru mau mengingatkan, materi kemarin kita sudah sampaikan. Masih ada yang ingat materi kemarin sudah sampai apa? Coba diingat kembali. Materi kemarin sampai persebaran fauna di Indonesia. ya betul, persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia ada berapa? 3. Masih ingat? Masih. Persebarannya apa saja? Coba ingat-ingat. 1. Bagian barat. 2. Bagian tengah. 3. Bagian timur. 3 sudah sampai 3. Sekarang coba kalian ingat materi kemarin selain yang sudah disebutkan tadi. Coba. Ya silakan. Contoh fauna di Indonesia bagian barat misalnya gajah, macan, badak, dan konten. Terus yang lain masih ada yang lagi? Saya Bu. Ya. Reptil yang banyak dijumpai di Indonesia bagian tengah adalah biawak, komodo, dan buaya. Terus betul yang lain? Daerah di Indonesia yang Australia adalah Papua dan Kalimantan. Ya. Itu materi kita pada minggu yang lalu. Untuk hari ini, pertemuan ini kita akan membahas tentang interaksi antar ruang. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi dengan antar ruang dengan tujuan. Ini kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah berdiskusi dan melihat tayangan PowerPoint, peserta didik mampu 1. Mendefinisikan konsep ruang dengan tepat. 2. Menjelaskan konsep interaksi antar ruang dengan tepat. Yang ketiga, menelaah dampak positif dan negatif perubahan interaksi antar ruang dengan benar. 4. Mempresentasikan hasil diskusi dengan penuh tanggung jawab. Jadi nanti kalian berdiskusi berdasarkan kelompok. Terus teknik nilai. Teknik nilai yang akan kita gunakan itu ada 3. Yang pertama, sikap. Sikap yaitu dengan adanya observasi. Nanti Bu Guru lihat bagaimana sikap kalian selama pembelajaran. Terus yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti ada yang dengan tertulis, adanya pilihan ganda. Terus yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Itu pada saat kalian diskusi dan pada saat kalian mempresentasikan hasil diskusi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ini peta konsepnya. Perubahan akibat interaksi antar ruang itu
Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. 3. Perubahan orientasi mata pencaharian. 4. Berkembangnya sarana dan prasarana. 5. Adanya sosial dan budaya. Yang terakhir adalah perubahan komposisi penduduk. Ini contoh perubahan interaksi antar ruang yang menyebabkan berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan. Guru yakin kamu sudah sering bahkan sudah tahu sekali apa yang ada di gambar tersebut. Ada yang bisa memberikan gambaran apa yang ada di gambar tersebut? Itu contoh gambar apa? Pasar sama supermarket. Terus ini apa? Perubahan penggunaan lahan. Dari apa menjadi apa coba? Salon di rumah. Ya, salon menjadi perumahan. Terus ini contoh perkembangan sarana dan prasarana. Yang bisa kamu lihat itu dari gambar itu apa yang kamu lihat? Gedung. Ya, gedung. Terus apa lagi? Stasiun. Stasiun. Terus apa lagi? Sekolah. Ya, kereta. Dalam hal ini kita lebih melihatnya kepada jalan. Nah, yang bisa kamu lihat apa? Gambaran sekilas yang bisa kamu ceritakan dari gambar tersebut apa? Menyukai budaya luar. Ya, terus yang lain ada lagi? Perubahan budaya berpakaian. Betul. Kalau zaman dahulu mbak-mbak kita itu cara berpakaiannya seperti ini kurang lebihnya. Terus sekarang setelah adanya perubahan, ini lihat ini contoh dari kita lebih banyak melihat pada kebudayaan asing. Ini kebudayaan dari mana kalau lebih coba dilihat dari fotonya, gambarnya, artisnya Korea. Sekarang guru mau membagikan LKPD. Nanti kalian berdiskusi berdasarkan kelompok. Kelompoknya sudah Bu Guru bagi kemarin ya. Masih ingat kelompoknya? Masih. Nanti kalian bekerja sama dengan kelompoknya membahas tentang materi hari ini. Nanti Guru akan memberikan ilustrasi dari video. Nanti dari video itu kamu cari permasalahannya dan kamu cari penyelesaiannya. Silakan kalian bergabung dalam kelompoknya masing-masing.
Mungkin itu contoh yang ada di bagian di Indonesia, terus terutama di daerah dari mana? Cirebon. Untuk di daerah kita pasti banyak kasus seperti itu. Contoh kasus yang paling dekat dengan kalian, kasus alih fungsi dari sawah menjadi perumahan. Contohnya yang paling dekat dengan kalian ada? Yang paling dekat dengan kita di sekolah kita, contoh di daerah Ciberem. Kalian ada yang dari daerah Ciberem? Ya. Enggak ada? Ya. Di daerah Ciberem, dari pasar ke barat. Di daerah itu dulu banyak terdapat persawahan. Sekarang persawahan telah hilang, kemudian digantikan menjadi perumahan. Sekarang tugas kalian nanti mencari dampak. Yang namanya dampak kalian harus ingat-ingat. Dampak itu ada dua. Dampak tidak hanya yang bersifat negatif, tapi juga yang bersifat positif. Sekarang kalian, tugas kalian dalam kelompoknya masing-masing mengerjakan LKPD yang akan dibagikan sehubungan dengan adanya alih fungsi dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan. Kalian boleh melihat di buku atau dari materi yang sudah dibagikan, atau bisa juga kalian mencarinya di internet. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Hasilnya nanti kamu tulis, setelah itu kalian presentasikan ke depan. Silakan dikerjakan dulu. Jangan lupa ditulis nama dan nomor absen.
LKPJ ini sudah mulai dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya di buku tidak ada, kalian bisa browsing. Cek dulu. Iya, kamu sini. Iya, sebelah sana. Jadi nggak ngebelakangin kamu. Nah.
Masih satu Kamu masih namanya. saudaraan sama Mei, bukan gak sih? So, Mei sih. Mei kakaknya April. Mei siapa ya? Ya sudah lulus atau kemarin? Iya. Menjadi Rafli, sebelah sana duduknya lo. sudah selesai? Belum. 5 menit lagi selesai ya? Nomor 1 selesai? Sudah. Nomor 2? Sudah. 3? Sudah. Aku dari si kelompok si Cinta gimana nanya gurunya jangan sudah. Tadi kan 1, 2, 3 kan? Ya guru lagi ngomongnya kasih sudah. Kelompok 3 itu balik lagi. Yo, lagi. Masih 1, 2. Diskusinya sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. 3? Sudah. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1. Semua maju ke depan untuk mempresentasikan. Salah satu membacakan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 1.
dari hasil diskusi kelompok 1. Pengertian ruang. Pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Pengertian interaksi antar ruang adalah cara mengelola ruang-ruang yang di dalamnya mencakup potensi maupun permasalahannya, dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Dampak positif interaksi antar ruang dalam hal perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi perumahan. 1. Membentuk daerah baru yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi. 2. Jika pada awalnya orientasi pekerjaan berkutat pada sumber daya alam, ketika terjadi mobilitas penduduk orientasi pekerjaan beralih ke jenis pekerjaan lainnya. 3. Infrastruktur jalan yang semakin banyak dibuat berakibat pada semakin meningkatnya pergerakan jalan dan jasa ke tempat tujuan. Dampak negatif interaksi antar ruang dalam hal perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi perumahan. 1. Berkurangnya jumlah penduduk produktif di daerah asal sehingga pembangunan menjadi terhambat karena mereka lebih suka panas resmi di wilayah baru. 2. Meningkatnya jumlah penduduk di daerah tujuan. Hal ini dapat mendatangkan masalah ekonomi baru seperti pengangguran atau kriminalitas akibat semakin ketatnya persaingan mencari pekerjaan. 3. Timbulnya kemacetan di daerah tujuan akibat pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan jumlah pertumbuhan infrastruktur. Itu hasil dari diskusi kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan untuk menanggapi. Boleh bertanya atau memberikan sanggahan. Silakan. Dari kelompok mana dulu yang akan bertanya atau memberikan masukan? Dari kelompok 2. Kelompok 2 silakan untuk bertanya atau memberikan sanggahan. Apakah yang dimaksud dari pengertian ruang tadi yaitu tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal? Ruang digunakan untuk makhluk hidup, jadi tidak hanya untuk manusia saja, jadi bisa juga untuk hewan dan tumbuhan. Mungkin yang perlu ditegaskan adalah yang namanya ruang tidak hanya sebatas untuk manusia, tapi bisa juga untuk hewan dan juga untuk tumbuhan. Mungkin seperti itu kelompok 1. Ya. Terus kelompok yang lain ada yang bertanya lagi? Ya, kelompok dari kelompok 3. Berikan contoh nyata dampak positif interaksi antar ruang terhadap sarana dan prasarana dalam hal ini akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Akibatnya adanya alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan, menyebabkan jalan-jalan desa menuju perumahan di aspal, penerangan jalan menuju baik. Yang perlu ditegaskan adalah dulu sekedar menambahkan, mungkin yang dimaksud begini, ketika kamu memasuki sebuah perumahan yang dulunya itu sebagai lahan pertanian, kemudian diubah menjadi lahan perumahan. Yang dulunya jalan menuju perumahan tersebut adalah belum diaspal. Terus penerangannya itu masih minim, masih gelap. Setelah adanya perumahan itu jalan menjadi diaspal agar orang mudah untuk melakukan mobilisasi atau perpindahan. Terus juga jalan penerangan itu menjadi lebih diperhatikan agar lebih terang ketika orang melakukan perjalanan malam itu menjadi lebih mudah. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat, kemudian maju kelompok 2.
Pengertian ruang. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi, air tanah, sampai ke dalam terbentuk. Pengertian interaksi antar ruang. Suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Dampak positif interaksi antar ruang dalam pertumbuhan dengan bekerja. 3. Pengiriman barang dapat menjadikan dagangan laku di pasar yang lebih luas. 4. Melalui wisata terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan naiknya devisa negara. 5. Produktivitas suatu wilayah kian meningkat karena masuknya teknologi cepat dengan dampak negatif interaksi antar ruang antara negara maupun dalam penggunaan lahan sekali industri pengembangan. 1. Daerah yang tidak mencoba menerima lonjakan pendataan di luar kapasitas wilayahnya tersebut, kemungkinan umum karena orang-orang yang mendapatkan begitu kesulitan memperoleh tempat tinggalnya. Modernisasi kadangkala menghapus budaya asli sehingga tradisi lama ditinggalkan pengajuan jasa khusus di bidang pertanian, industri berkurang karena orang-orang melihat bahwa bidang industri dan jasa lebih efisien daripada bidang agraris. 3. Daerah yang sudah maju akan melahirkan beberapa pendatangan di luar kapasitas wilayahnya terbentuknya kemungkinan ini karena orang-orang yang mendapatkan begitu kesulitan memperoleh tempat tinggal yang modernisasi kadangkala menghapus budaya asli sehingga tradisi lalu ditinggalkan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Sudah jelas? Sudah. Ada yang mau ditanyakan atau memberikan tambahan? Dari kelompok? Kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 3 mau bertanya atau mau memberikan tanggapan? Bertanya. Silakan. Apakah maksud dari adanya perubahan dalam bidang pendidikan dan ekonomi karena adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan? Karena adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke perumahan membuat warga yang menjual lahan menggunakan untuk membiayakan pendidikan dan ada yang digunakan untuk memperbaiki atau membuat rumah. Sudah jelas? Nah, Yang dimaksud di sini mungkin apabila ada orang yang menjual sawahnya kepada pihak pengembang, apabila hasil dari jual sawah tersebut digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, atau bisa juga digunakan untuk memperbaiki atau membuat rumah mereka. Mungkin seperti itu ya. Terus kelompok lain? Kelompok 1. menurut kelompok Anda, tenaga kerja produktif dari sektor A harus beralih ke sektor apa? Misalnya ada yang beralih ke sektor perdagangan karena setelah mendapat uang dari penjual lahan pertanian digunakan untuk modal dagang karena dianggap lebih menjanjikan. Dari misalnya ini contoh banyak yang beralih dari sektor pertanian menjadi sektor perdagangan karena uang yang didapatkan digunakan untuk modal berdagang. Bisa juga digunakan untuk sektor-sektor yang lain. Terus ada lagi yang mau tanya? Tidak. Sudah cukup kelompok 2, terima kasih. Silakan duduk. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 3. Pengertian ruang. Ruang diartikan sebagai wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Pengertian
pengertian interaksi antar ruang. Hubungan suatu daerah Interaksi antara ruang dalam hal perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi perumahan. Saat perubahan interaksi antara ruang dalam hal ini perubahan penggunaan lahan dari lahan usaha menjadi pemukiman. 1. Tersedianya lahan untuk bermukim masyarakat. 2. Tersedianya perumahan yang masih berjarak relatif hidup. 3. Pemerataan kepadatan penduduk. Dampak negatif interaksi antar ruang dalam hal perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi perumahan. Akibat perubahan interaksi antar ruang dalam hal ini perubahan penggunaan lahan dari lahan persawahan menjadi area permukiman. 1. Semakin menyempitnya lahan pertanian, berkurangnya pendapatan petani. 2. Mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian. Apabila kerja tidak terserap, seluruhnya akan meningkatkan angka kepengangguran. 3. Mengancam keberlanjutan pemembaja pangan. 4. Berkurangnya daerah resapan air. Kelompok 3 sudah mempresentasikan. Silakan kelompok 1 dan 2 yang tanya atau memberikan tanggapan atau sanggahan. Dari kelompok 1. Oh, sanggahan. Jadi kalau nanti direspon ini sanggahan, berarti mungkin menurut kelompok 1 apa yang disampaikan oleh kelompok 3 itu kurang sesuai, kurang tepat. Tidak selamanya adanya alur fungsi tersebut mampu menyediakan perumahan yang masih berada relatif sejuk. Karena banyak juga perumahan yang terletak di perkotaan yang udaranya sudah panas dan banyak polusi. Ya, silakan ditanggapi. Pernyataan tersebut ditunjukkan atau fungsinya untuk perumahan yang terletak di daerah pedesaan atau pinggiran. Yang disebutkan itu hanya untuk perumahan yang ada di daerah pinggiran atau di pedesaan yang notabene udaranya masih segar. Itu hasil presentasi dari kelompok 3. Silakan kembali ke tempat kalian. Kembali ke tempat duduk kalian masing-masing ya. Hari ini kita telah berdiskusi dan adanya diskusi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Mari kita membuat kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Dari yang pertama tadi mengenai pengertian dari ruang. Pengertian ruang dari kelompok pertama coba apa? Pengertian ruang adalah tempat ditemukan diri baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh individu untuk tinggal. Ya, terus yang kelompok 2 melengkapi dari pernyataan kelompok pertama. Hasil diskusi kelompok 2. Ruang tidak hanya sebatas sejarah yang bersangkutan dengan permukaan bumi, tapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Ruang mencakup layar yang sudah ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau. Dan di permukaan bumi, air tanah sampai kedalaman tertentu. Terus dari kelompok 3 melengkapi. Ruang diartikan sebagai wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ya, disimpulkan bahwa yang namanya ruang itu tidak hanya daratan, tapi bisa juga perairan, bisa juga atmosfer.
Terus yang ada di ruangan itu tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan. Itu pengertian ruang. Sekarang pengertian interaksi antar ruang. Ini kelompok 1. Cara mengelola mengajari melaksanakan ruang. Cara mengelola ruang yang di dalamnya menyangkut potensi maupun permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan dua ruang di sekitarnya. Kelompok 2 melengkapi coba. Suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi tiga permasalahan dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Kelompok 3. Hubungan suatu daerah dengan daerah-daerah lainnya yang saling membutuhkan satu sama lain. Itu hasil dari pengertian interaksi antar ruang. Disimpulkan bahwa interaksi antar ruang itu keseluruhan yang saling membutuhkan dan melengkapi untuk kebutuhan manusia. Terus yang ketiga, dampak positif dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan. Membentuk daerah baru yang merupakan hasil pertumbuhan ekonomi. Jika orientasi pekerjaan berputar pada sumber daya alam, ketika terjadi mobilitas penduduk, orientasi pekerjaan beralih ke jenis yang lain. Dan infrastruktur jalan yang semakin banyak dibuat berakibat pada semakin meningkatnya pergerakan orang dan jasa serta kemudian. Terus nomor 2. Satu, adanya perubahan dalam bidang pendidikan dan ekonomi. 2. Melalui bisa terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan naiknya definisi negara. Terus yang ketiga, nomor 3. Tersedianya taman untuk bermukim masyarakat. 2. Tersedianya perumahan yang masih berudara relatif sejuk. 3. Pemerataan pendapatan penduduk. Yang bisa kita simpulkan dampak positif dari alih fungsi. Yang pertama, perubahan mata pencaharian yang dulunya hanya pertanian menjadi ke sektor non pertanian. Terus yang kedua, area pemukiman menjadi lebih luas. Adanya perumahan kan menjadi lebih luas. Terus ketiga, adanya perumahan yang lebih representatif dalam hal penyediaan ruangan yang lebih sejuk. Terus sekarang ke yang keempat terakhir, dampak negatif dari alih fungsi lahan. Dibalik ya, dari kelompok 4 dulu. Kelompok 3. Akibat perubahan interaksi antar ruang dalam hal ini perubahan penggunaan lahan dari lahan persoalan menjadi lahan lingkungan. 1. Semakin menyempitkan lahan pertanian dan berkurangnya pendapatan petani. 2. Mengakibatkan pergeserannya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non pertanian. Apabila tenaga kerja tidak diserap, tentunya akan menekan angka pengangguran. Sekarang kelompok 2. Daerah yang sudah mati akan menerima lonjakan pendatang di luar kapasitas wilayahnya. Terbentukkan pemukiman kumuh karena orang-orang berpendapatan kecil kesulitan memperoleh tempat tinggal layak. Kelompok 1. Berkurangnya jumlah penduduk produktif di daerah asal sehingga pembangunan di daerah asal menjadi terlambat karena mereka lebih suka mengambil rezeki di wilayah baru. Meningkatnya jumlah penduduk di daerah tujuan. Hal ini dapat mendatangkan masalah ekonomi baru seperti pengangguran atau kriminalitas akibat semakin meningkatnya persaingan dari pekerjaan. 3. Timbulnya kemacetan di daerah tujuan akibat jumlah pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan infrastruktur di jalan. Ya. Yang bisa kamu simpulkan dari dampak negatif perubahan alih fungsi lahan, contohnya angka 1, karena adanya alih fungsi lahan, pendapatan petani menjadi bertambah berkurang. Terus kalau pendapatan petani berkurang, itu berakibat kepada beras yang dihasilkan.
beras yang dihasilkan secara nasional, secara global itu kira-kira akan naik atau turun? Naik. Turun. Karena apa? Kalau misalnya satu petani biasa menghasilkan 1 ton misalnya, karena dijual hasilnya menjadi kurang. Itu 1 orang yang misalnya dahulu 300 kilo, setelah dijual kan lahannya makin sempit menjadi 200 kilo. Itu kan 1 orang. Kalau 10 orang kan menjadi 2000. Itu kan berakibat nanti pendapatan Indonesia terhadap beras itu semakin turun. Terus nomor 2, adanya pergeseran itu mengakibatkan resapan air berhubungan dengan lingkungan. Kira-kira resapan air karena berubah fungsi dari persawahan menjadi perumahan. Resapan air makin bagus atau makin jelek? Akibatnya bisa mengakibatkan pada kekeringan di musim kemarau. Terus yang ketiga, ini yang mudah saja ya. Yang ketiga, karena bisa mengakibatkan pengangguran. Kenapa? Karena misal ada seseorang yang bisanya hanya bertani, setelah dijual dia tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa, akhirnya dia menjadi pengangguran. Untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Terus guru mau tanya, untuk pembelajaran hari ini kira-kira menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Terus bisa mengambil manfaat dari pelajaran hari ini? Bisa. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Karena waktunya sudah siang dan pelajaran jam pelajaran sudah berakhir, maka pelajaran hari ini ditutup dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak.